Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita bersyukur karena masih diberikan waktu untuk sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami datang lagi kepadamu sebelum kami membaca merenungkan firman-Mu. Mari urapi kami sehingga apa yang kami baca, kami mengerti dan melakukannya seturut dengan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sama-sama membuka firman Tuhan pada malam hari ini yang saya beri judul Ibadah Mengandung Janji. Ibadah mengandung janji. Itu terambil dari 1 Timotius pasal keempat ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat 8 di sini dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa dalam firman Tuhan ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang menghidupkan kita, yang memberikan kekuatan kepada kita, yang memberikan pengharapan. Janji Tuhan itu tidak pernah salah dan Tuhan tidak pernah ingkar dengan janjinya. Sehingga janji Tuhan adalah janji yang teruji. Maka dikatakan di sini kalau firman Tuhan katakan latihan badan itu terbatas gunanya, tapi ibadah mengandung janji, berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Latihan badani terbatas, artinya bukan tidak perlu untuk kita juga melatih tubuh kita, menggerakkan tubuh kita supaya peredaran sirkulasi darah kita yang secara badan ini dapat lancar, ya. Tapi dikatakan di sini bahwa itu hanya sedikit faedahnya. Nah, dikatakan lagi di sini, kalau kita beribadah kepada Tuhan, maka itu berguna dalam segala hal. Kenapa? Karena mengandung janji, baik untuk sekarang ini, hidup ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ada dua hal yang kita coba untuk menyimak tentang dua hal, baik untuk hidup ini dan yang akan datang. Ya, yang pertama di sini dikatakan untuk hidup ini, Tuhan sediakan segala berkat. Itu ditulis dalam Ulangan pasal 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Itu banyak sekali, ya. Ada 14 ayat di situ yang memberikan kepada kita janji Tuhan untuk memberkati kita. Ayat 2 dikatakan, ayat pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan seterusnya. Bagaimana janji Tuhan itu menjamin kita semua bahwa kalau untuk hidup sekarang ini Tuhan siapkan berkat yang tidak berkekurangan. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa kepada saudara dan saya. Seturut dengan apa yang kita perlukan, menurut dari apa yang kita butuhkan. Berkat itu Tuhan siapkan dan itu janji Tuhan. Ya, itu yang pertama dikatakan. Yang kedua, Tuhan memberkati makanan dan minumanmu dalam Keluaran pasal 23 ayat 25. Ya, kita lihat di sini Keluaran 23 ayat yang ke-25.
Firman Tuhan katakan lagi, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi satu jaminan ya, satu kepastian yang Tuhan berikan bahwa ibadah itu mengandung janji. Tuhan memberkati makanan dan minuman kita. Kita sehat, kita kuat bukan karena makanan yang mewah, makanan yang berlimpah-limpah, enggak. Tetapi setiap berkat yang kita terima untuk kita makan, untuk kita minum, disertai dengan ucapan syukur, maka Tuhan memberkati. Maka dikatakan di situ juga bahwa makanan minuman kita diberkati dan segala penyakit akan dilalukan. Luar biasa janji Tuhan. Lalu bagaimana kalau kita sekarang ini yang punya penyakit ini, itu. Saudaraku, percayalah bahwa Tuhan tidak memberikan penyakit kepada saudara dan saya. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, mungkin ada hal-hal yang kita lalaikan secara manusia, sehingga berdampak kurang baik kepada kesehatan kita, kepada tubuh kita. Ya, lalu yang berikut dikatakan untuk hidup sekarang ini, janji Tuhan itu menjamin kita, Tuhan menjauhkan dari segala penyakit. Tadi kita sudah singgung ya, apapun yang kita makan dan minum, Tuhan akan memberkati. Dan segala penyakit. Tadi saya katakan bahwa penyakit yang mungkin dialami sekarang ini, itu dampak dari apa yang mungkin kita lalaikan, mungkin kita kurang perhatikan, sehingga berdampak kurang baik untuk kesehatan kita. Tetapi janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, luar biasa firman Tuhan yang memberikan kepada kita satu jaminan. Dan dikatakan di sini untuk hidup yang akan datang. Apa itu? Ibadah yang diberkati Tuhan sehingga untuk sampai kepada hidup yang akan datang. Dikatakan Tuhan memberikan hidup yang kekal, tidak binasa. Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat yang ke-27. Dikatakan di sini, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Luar biasa. Kalau kita ada di dalam satu persekutuan atau ibadah yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, ibadah yang kita kerjakan dengan setia, dengan taat, maka ada janji Tuhan untuk yang akan datang. Dikatakan bahwa Dia yang akan memberikan hidup yang kekal kepada saudara dan saya. Ya, sehingga dikatakan tidak seorang pun dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Dia akan tetap memegang kita. Dia tetap akan menjaga kita. Sehingga kita beroleh keselamatan yang sungguh. Hidup yang kekal. Yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Sehingga dikatakan juga dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Dia menyediakan tempat di surga bagi kita yang percaya. Supaya di mana Yesus berada, kita pun berada. Yesus ada di surga. Satu kali saudara dan saya pun akan bersama-sama dengan Dia. Kalau kita setia, kalau kita taat dengan ibadah kita, dengan persekutuan kita kepada Tuhan. Jadi jangan lalaikan ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kerjakan dengan takut dan gentar. Sebab kita melakukannya bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk manusia, tetapi kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan dan kita belajar untuk menuruti setiap perintahnya.
sehingga kita beroleh keselamatan yang sesungguhnya. Kalau di dunia Tuhan jamin hidup kita, terlebih kalau kita pun ada nanti satu kali Tuhan panggil, kita menerima kehidupan yang kekal dan kita akan menerima satu jaminan bahwa di mana Yesus ada, kita pun ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan malas untuk beribadah, jangan lupa untuk beribadah karena sibuk, bahkan karena mungkin banyak kerjaan, banyak hal-hal yang diurus, sehingga ibadah itu dikesampingkan, ibadah itu dinomorsekiankan. Tapi biarlah kita tetap menomorsatukan, mengutamakan untuk kita beribadah kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan mau. Maka dikatakan di dalam ayat lain, dalam Ibrani, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan yang dibiasakan. Jadi dengan kata lain, jangan kita menjauhkan diri dari ibadah. Jangan kita melupakan untuk tidak beribadah. Tapi tetaplah kita setia untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab marilah kita beribadah dengan sungguh kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Dalam Yosua 24 ayat 14a dikatakan, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Maka Dia akan memberkati kehidupan saudara dan saya. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, inilah firman yang bisa saya bagi. Biarlah kita tetap terus makin hari semakin maju, semakin mengasihi Tuhan, semakin setia beribadah. Tambahkan lagi. Sehingga pada saatnya kita pun boleh menerima bagian yang Tuhan janjikan, yaitu kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan, ini firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan tutup dengan doa. Bapa, kami bersyukur lagi kalau firman-Mu terus mengingatkan kami untuk kami tetap setia, untuk kami tetap beribadah kepada Engkau. Karena ibadah itu mengandung janji yang luar biasa. Baik selama kami ada dalam dunia ini maupun bila mana Tuhan panggil kami untuk bersama-sama bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang mendengar pada malam hari ini. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tetap kuat, tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumah